Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan strategi delivery pembelajaran agenda 3 manajemen strategis pada workshop penyamaan persepsi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Selanjutnya biodata kami adalah nama Dr. Haji Rahmadi MSI, tempat tanggal lahir Banjar 30 Oktober 1960, jabatan Widya Iswara Ahli Utama, instansi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dasar hukum pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. 3. Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. 4. Perlan Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perlan Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. 5. Keplan Nomor 374-K-PDP-07-2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. 6. Keplan Nomor 375-K-PDP-07-2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kelompok mata pelatihan PKN tingkat 2 terdiri atas kelompok inti yang meliputi belajar mandiri, learning, experiential learning, dan klasikal. Kemudian kelompok mata pelatihan dasar memuat agenda smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan belajar mandiri. 3. Kelompok mata pelatihan pilihan memuat penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan belajar mandiri. Kemudian pelatihan PKN 2 ini dilaksanakan secara blended learning dengan 923 jam pelatihan dan 107 hari pelatihan. Ada 4 agenda di dalam pelatihan kepemimpinan tingkat 2 yang meliputi 1. Agenda mengelola diri, 2. Agenda kepemimpinan strategis, 3. Agenda manajemen strategis, 4. Agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Dengan kompetensi yang ingin dibangun adalah kompetensi kepemimpinan strategis. Indikator kompetensi kepemimpinan strategis adalah 1. Mampu membangun sinergi antar unit organisasi dan stakeholder. 2. Mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya. 3. Memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Mata pelatihan agenda 3 atau manajemen strategis meliputi 1. Manajemen strategis sektor publik, 2. Isu strategis, 3. Marketing sektor publik, 4. Public private partnership. Pembelajaran agenda 3 ini dilaksanakan dengan metode 1. E-learning selama 3 kali pertemuan, hari ke-17, 18, dan 19, yang terdiri dari A. Sinkronus 11 JP,
B. Asinkronus 17 JP. 2. Klasikal selama 1 kali pertemuan di hari ke-37 selama 2 JP. Selanjutnya kami menyampaikan strategi delivery pembelajaran agenda 3 manajemen strategis yang meliputi sinkronus 4 JP, asinkronus 6 JP. Dilaksanakan pada hari pertama atau hari ke-17 atau pertemuan pertama dengan Zoom virtual 4 JP. Ya. Pembelajaran agenda 3 ini meliputi pada hari pertama ini, yang pertama perkenalan singkat, yang kedua overview keterkaitan antara agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan 4. 3. Pendalaman atau pengayaan materi pelatihan manajemen strategis sektor publik dan isu strategis. 4. Pembahasan esai, sampel 3 peserta dan pemberian feedback. 5. Menjelaskan penugasan individu untuk pertemuan hari kedua atau hari ke-18. 6. Menjelaskan penugasan kelompok untuk pertemuan hari kedua atau hari ke-18. Kemudian pada hari pertama ini juga ada asinkronus selama 6 JP. Jadi untuk penugasan individu 2 JP, untuk kelompok 4 JP. Ya. Untuk individu atau peserta ditugaskan untuk menganalisis tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Hasil tugas individu diupload ke LMS paling lama sebelum pertemuan hari kedua, hari ke-18 dimulai. Sedangkan bagi kelompok itu kita bagi peserta menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok, masing-masing kelompok menetapkan kasus atau isu strategis dari salah satu peserta kelompok sesuai dengan esainya. Menganalisis lingkungan strategis dengan SWOT atau SWOT dan merumuskan alternatif strategi untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Hasil tugas kelompok diupload ke LMS paling lambat sebelum pertemuan hari ketiga dimulai, hari kedua dimulai. Tugas dipresentasikan di pertemuan hari kedua. Kemudian medianya adalah yang pertama Zoom, yang kedua petunjuk tugas individu, yang ketiga petunjuk tugas kelompok, yang keempat video. Selanjutnya adalah hari ke-18 atau pertemuan kedua. Jadi ada sinkronus 4 JP, asinkronus 6 JP. Nah, untuk asinkronus ini kegiatannya adalah yang pertama pendalaman atau pengayaan mata pelatihan marketing sektor publik, 2 presentasi tugas individu atau 3 peserta dan pemberian feedback. 3 presentasi tugas kelompok dan pemberian feedback. 4 menjelaskan penugasan individu untuk pertemuan ketiga. 5 menjelaskan penugasan kelompok untuk pertemuan ketiga atau hari ke-19. Untuk tugas asinkronus atau 6 JP, untuk individu yaitu 1 menganalisis video tentang digital marketing dihubungkan dengan mata pelatihan marketing sektor publik. Hasil tugas individu diupload ke LMS paling lama sebelum pembelajaran hari ketiga dimulai. Kemudian untuk tugas kelompok, kelompok pertama diskusi tentang desain produk dan harga serta desain produk branding menurut Kotler dan Keller. Kemudian kelompok 2 membahas strategi marketing MAC 4P Supriyadi 2021. Kelompok 3 menyusun strategi distribusi dan promosi untuk sektor publik Kotler dan Lee.
4. Hasil tugas kelompok diupload ke LMS paling lama atau paling lambat sebelum pertemuan ketiga dimulai. Tugas dipresentasikan pada pertemuan ketiga. Media atau instrumennya adalah yang pertama Zoom, yang kedua petunjuk tugas individu, yang ketiga petunjuk tugas kelompok, yang keempat video. Kemudian pembelajaran hari ketiga, yaitu hari ke-19 atau pertemuan ketiga, untuk sinkronus 3 GP, asinkronus 5 GP. Untuk asinkronus kegiatannya adalah yang pertama pendalaman pengayaan mata pelatihan Public Private Partnership. 2. Presentasi tugas individu. 3. Presentasi tugas kelompok. 4. Menjelaskan penugasan individu. 5. Menjelaskan penugasan kelompok. 6. Diskusi rencana pengambilan mata pelatihan penunjang yang akan diambil peserta dikaitkan dengan rencana proper peserta. Kemudian untuk asinkronus, untuk individu, 1. Setiap peserta menyusun strategi peningkatan kinerja organisasinya, dikaitkan dengan isu strategis prioritas sesuai hasil diagnosa organisasi dan esai pada saat belajar mandiri. 2. Hasil tugas individu diupload ke LMS paling lambat sebelum selesainya sesi akhir pembelajaran agenda. Kemudian untuk tugas kelompok, 1. Kelompok 1 peserta diminta menganalisis video kerjasama pemerintah dengan badan usaha di bidang infrastruktur. Kelompok 2 ditugaskan menganalisis video tentang fasilitas dan dukungan pemerintah dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kelompok 3 ditugaskan menganalisis tentang video prioritas pembangunan kerjasama pemerintah badan usaha. Salah satunya adalah tentang ibu kota negara. Media atau instrumennya, yang pertama Zoom, yang kedua petunjuk tugas individu, 3 petunjuk tugas kelompok, 4 video, dan 5 bahan-bahan bacaan. Kemudian untuk klasikal atau tatap muka ada 2 GP. Ya, kegiatannya 1 melakukan brainstorming tentang agenda 3, yang kedua melakukan pendalaman, yang ketiga melakukan pembulatan. Media instrumennya adalah laptop, screen, PPT, bahan ajar. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.